gue udah capek ngeluangin waktu gue kasih ilmu lo pada, jadi lo subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Habib Abdurrahman Bule Asgaf Ateng Bawa Kayu. Thank you. Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak kepada para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Netizen, hari ini saya baru selesai alhamdulillah sholat tarawih, yang mana sholat tarawih ini adalah tarbiyah yang ada di pada bulan Ramadan, mana awalu Ramadan rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan. Mudah-mudahan di permulaannya Ramadan ya Allah limpahkan rahmatnya untuk kita semua, dan di pertengahan Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan di akhir Ramadan sampai di akhir kita dijauhkan api neraka. Nah, sedikit saya ingin colek mengenai 3 periode oleh seorang ahlinya, yaitu Pak Bob Hasan SHMH, termasuk abang saya sendiri. Colek dikit bang. Colek. Gimana bang sholat tarawih ini? Amin, alhamdulillah. Insyaallah kita udah bisa jalankan berkah. Ya? Amin amin. Berkah dengan puasa pertama. Insyaallah besok sampai dengan 1 bulan kita bisa laksanakan kewajiban kita. Amin amin amin. Dan kita semua di bulan yang bulan rahmat. Bang begini bang, tadi kan seperti tadi Anda ngomong mau colek tentang 3 periode bang. 3 periode. Tanggapannya bagaimana bang kalau 3 periode ini nih? Kenapa sih emang antum kenapa dengar 3 periode ini? Karena bingung aja bang. Bingung ya? Ini negara Indonesia baru kali ini mau diajukan 3 periode. Menurut Bang Boy gimana nih? Pada sejarahnya begini. Pada sejarahnya di zaman dulu kemerdekaan Indonesia itu pasca revolusi. Jadi kita pakai patokannya begitu tuh. Revolusi, Orde Baru, reformasi. Sekarang reformasi kan. Nah, di zaman revolusi tidak ada batasan mengenai presiden. Batas waktunya kapan apa segala macam. Ya. Cuman waktu itu Bung Karno sempat menyatakan sebagai presiden seumur hidup. Betul. Nah, tetapi disitulah ketidakhendakan. Tidak dikehendaki. Betul. Tapi belum ada aturannya itu. Nah, Kemudian di zamannya Soeharto pun juga sebenarnya tidak ada batasan. tidak ada batasan. Tidak ada batasan, tetapi dia ada repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Ya. 6 tahun sekali. Mereka terus ada pemilihan-pemilihan, tetapi soal periode ini tidak ada batasan. Pak Soeharto boleh mencalon terus. Nah, maka revolusi dan Orde Baru ini diperbaiki dengan cara menyusun undang-undang, konstitusi, ya kan? Undang-undang dan konstitusi itu adalah politik dan sosial kita. Ya. Politik sosial yang 2 nih, ya. Nah, pada saat di tahun habis Orde Baru, batasannya 2 periode. 2 periode. Nah, Jadi nggak ada 3 periode. nggak ada, kecuali jadi 2 periode itu timbul karena reformasi dan di situ jatuhnya Soeharto. Andaikan ada 3 periode bang, bagaimana tanggapan? Yaitu akibatnya bisa ada satu yang dimana perasaan biasanya terjadi, kemudian ada sesuatu yang tidak biasa, Ya. maka terjadi penjatuhan kepada presiden. Oh begitu bang. Jadi waktu Bung Karno dulu minta seumur hidup, Soeharto udah dibilang jangan lagi, ya kan, masih juga. Ya. Akhirnya dibatasin 2 periode. Karena apa? Takut kalau terus begitu oligarki KKN. Gitu loh. Jadi Ada nggak dampak keburukan dari demokrasi bang? kalau itu kan jelas. Jadi kan reformasi itu mengenal demokrasi terpimpin yang betul-betul mulia terhadap Pancasila. Ya. Karena re itu kembali, formasi adalah format Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Jadi siapa yang reformis itulah dia nasionalis, ya kan? Siapa yang bisa menjaga agar nasionalis? Semua tokoh daripada bangsanya, tokoh umat, ya kan? Di situ ada tokoh umat, ada kiai, ulama, para habaib dan sebagainya. Yang menjaga tuh waktu setelah reformasi. Nah, kalau bisa nggak bang, kalau 3 periode ini dibilang radikal bang, setuju nggak? Oh jelas. Oh radikal juga bang ya? Jelas, itu jelas radikal. Jadi gini, yang radikal itu artinya adalah mengubah sistem politik. Oh, radikal namanya. Mengubah sistem politik dan sosial. Oh
Oh, gitu. Faham yang mengubah, yang dapat mengubah sebuah sistem politik dan sosial. Jadi sosial kita dan politik kita sudah baik di zaman era reformasi. Ya. Gitu. Nah ini akan dirubah. Saya khawatir ketika nanti sudah yang kemarin Bung Karno itu jatuh karena seumur hidup mintanya, yang Soeharto masih maju-maju terus karena ada KKN dan oligarki. Saya khawatir kalau 3 periode KKN dan oligarki yang muncul lagi. Oh begitu. Nah, jadi pemikiran atau mungkin gagasan tentang 3 periode itu dibangun dengan cara berpikir dan berpaham radikal. Radikal Bang ya. Radikal karena radikalisme itu diserempet-serempetkan sama terorisme, sama ekstremisme itu bisa. Betul Bang. Cuma karena FPI kebetulan gitu. nih, ya kan? Karena kebetulan sekarang ini yang banyak melakukan yang sering diberangus itu yang kayak model FPI, HTI. Kasihan nih Bang ya. Karena itu dianggap radikal. Radikal. Karena apa? Karena ingin membangun konsep negara yang atau mengubah. Ya. Mengubah. Diduga katanya diragukan nih tapi diragukan ini Ya. katanya masih. Katanya ya. Diduga organisasi ini bertentangan dengan Pancasila dalam pengertian dapat tuh ya. Ya. Dapat merubah konsep Pancasila, padahal yang namanya mungkin FPI Ya. atau HTI dan sebagainya itu kan berdirinya bahkan sebelum reformasi udah berdiri. Luar biasa Bang ya. Itu dia, Berarti yang 3 periode ini radikal Bang ya. paham ya. Paham. Itu adalah masuk ke dalam paham. Ya. Jadi siapa yang mengeluarkan itu, walaupun itu semacam pernyataan dan sebagainya, itu yang sudah ditetapkan. Reformasi itu kembali, tuh mesti paham. Ya. Formasi, format. Apa format kita? Pancasila dan Undang-Undang 45. Apa bawaannya? Ujung-ujungnya, isi-isinya itu apa dalam Pancasila dan 45 itu? Salah satunya 2 periode. 2 periode. Salah satunya 2 periode. Nah, timbul 3 periode berarti kan berubah. Berarti radikal Pak Itu Bob, adalah ya. yang paham. Nah, makanya netizen ini dari kita belajar pakar hukum yang paham bahwa kalau ada di negara kita, negara tercinta kita NKRI Indonesia ya, selama masih bendera merah putih berpancasila tidak ada 3 periode, 2 periode Pak. 2 periode kalau kita konsepnya reformasi ya. Reformasi. Karena dari dulu juga Pancasila kita dan 1945 tetap dari zaman kemerdekaan. Tapi batasan-batasan itu jelas. Ya. Jadi ingat tuh, jangan batasan-batasannya itu sejarah. Sejarah itu adalah peristiwa hukum. Ya. Peristiwa hukum itulah yang menjadi pengukuhan atau menjadi satu kepastian di mana itulah yang kita gunakan. Ya. Berarti 3 periode tidak setuju Bang? Bukan tidak setuju, memang itu berpaham radikal. Paham radikal. Jadi nah, jangan kita bicara radikal itu cuma karena ngeliat orang pakai jenggot. Betul. Kayak ente ini kan. Yeah. Jangan ngeliat pakai jenggot. Betul. Ngomongnya aneh ente. Bahasa Arab. Itu dianggap radikal. Enggak benar. Radikal itu mengubah sistem politik dan sosiologi kita. Betul. Nah, jangan lupa tuh. Betul. Ya. Dari zaman dulu yang namanya Islam dengan syiarnya itu tidak pernah bertentangan dengan budaya wayang, tidak pernah. Bahkan dulu para wali juga pakai. Betul. Pakai itu wayang dipakai. Betul. Gitu. Jadi cara masuk ke dalam untuk bagaimana mensiarkan Islam secara efektif. Dulu para wali itu masuk ke dalam budaya di Indonesia. Budaya-budaya Indonesia itu apa? Yang namanya wayangan, yang namanya gong-gongan, apa segala macam itu ya. Gong apa itu pakai pukul gong, bukan gong-gongan. Nanti salah paham lagi, ya kan? Tawa disamain nama gong-gong. Beda lagi. Gong-gong. Nah, apa itu yang apalah itu. Pokoknya ada budaya di Indonesia ini banyak sekali. Budaya Jawa. Disitulah yang sukses itu Wali Songo masuk ke dalamnya. Jadi tidak pernah mengubah. Makanya ketika ada kita rebanaan dan sebagainya, itu ada yang dimana campuran dan bahkan lebih didominasi. Nah, gampangnya gini aja deh. Kalau kita umroh, pergi haji, gimana bedain orang Indonesia sama orang yang bukan orang Indonesia? Nggak tahu tuh Pak Bob. Pakai sarung. Betul. Sarung itu orang Indonesia indikatornya pakai apa? Pakai sarung. Sarung, betul. Di luar itu bukan orang Indonesia. Jadi di Indonesia orang udah pakai sarung haji, dipanggil haji. Betul. Begitu. Betul Pak Bob, Masya Allah Pak Bob. Jadi begitu aja Pak Bob. Nah, kira-kiranya paham ya para netizen. Terus di channel saya, yang pasti kita harus jaga NKRI, jaga persatuan, jaga kerjasama dan satu suara. NKRI Indonesia milik kita. Betul Pak Bob?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ateng bawakan thank you. Thank you.